koneksi internet yang bagus sama tempat yang enak untuk acara ini. Terima kasih banyak sudah diundang menjadi salah satu narasumber di KOUF kali ini ya, untuk DWC berapa nih? Keberapa nih? 44, Mbak. Oh, wow, 44. Ya, luar biasa ya. Terus berjalan. Selamat buat Mas Reski yang sudah bisa sampai 44 jilid. Luar biasa ya. Saya juga salah satu dari dulu dari peserta DWC sebetulnya. Ya. Tapi dulu saya masih awal-awal tuh DWC-nya. Masih belum lebih dari 10. Seperti yang sudah diumumkan, itu saya akan berbagi, sebetulnya baginya hanya berbagi pengalaman aja ya, bukan memberi, kalau tips pun dari tips-tips yang saya alami. Mungkin bisa jadi yang saya bagikan ini belum tentu cocok dengan teman-teman, tapi ya dengan mendengarkan tips dari saya, mudah-mudahan aja itu membantu nanti teman-teman pada saat ingin menulis di platform, ya. Dan karena saya menulis di platform itu novel, tahu saya dulu kalau DWC itu yang saya ikuti itu non fiksi ya. Kalau saya ikutnya waktu itu non fiksi dulu. Cuman saya di tengah-tengah pindah jalur ke fiksi gitu. Tapi kalau nggak salah ada juga ya yang fiksi ya. Saya nggak tahu masih ada nggak sekarang yang fiksinya. Sekarang ada fiksi dan non fiksi, Mbak. Oh, ada juga ya. Dulu juga ada kalau nggak salah ya. Tapi saya ikutnya waktu dulu itu yang non fiksi. Nah, ya betul. Nah, untuk sharing hari ini, kalau di judul di apa yang diumumkan adalah sukses menulis novel dari platform online ya, kalau nggak salah ya. Platform digital ya. Nah, digital. Iya, ya. Nah, sebetulnya yang dinamakan sukses seperti apa sih? Setiap orang mungkin juga berbeda ya. Kalau saya merasa dibilang sukses, kayaknya masih kurang sukses deh, gitu ya. Masih belum ingin pencapaiannya, kayaknya masih terus ingin mencapai hal-hal yang makin lama makin tinggi gitu. Jadi saya menulis, saya pakai slide, ada slide. Insya mudah-mudahan bisa di-share nanti di sini. Jadi saya bikin judulnya bukan sesuai judul dari KOUF-nya. Judulnya adalah, bisa nggak saya dikasih kesempatan nggak untuk share slide? Boleh Mbak, tadi udah dijadiin co-host, biasanya udah bisa. Oh, oke. Oke. Saya coba ya untuk share. Ya, bentar. Nah, judulnya jadinya seperti ini, bentar ya. Nah, ini judulnya. Jadi dari menulis di platform, maksudnya platform online di digital, hingga terbit mayor. Jadi saya mengawali itu, menulis itu dulu di platform dulu, gitu. Baru saya kemudian bisa terbit mayor. Ya. Bisa langsung dimulai aja itunya, boleh ya, Mbak Ratna, Kak Ratna? Boleh Mbak, silahkan. Oke, silakan. Terima kasih, kita lanjut ya, kita mulai. Tapi sebelumnya kan banyak yang belum kenal kali saya seperti apa. Nah, jadi saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya ini seorang ibu rumah tangga. Ini agak menghalangi ya sebentar. Dengan memiliki 2 anak dan hobi saya itu menulis serta seorang penulis. Saya itu menulis novel. Genrenya bisa dewasa, metropop, yang adult, dan hibrid. Tapi dewasa ini maksudnya bukan keadaan teen lead dan dewasa gitu ya. Jadi bukan dewasa yang aneh-aneh gitu, enggak. Dewasa metropop yang adult dan teen lead. Temanya keluarga, rumah tangga, romansa, dan religi. Sebetulnya kalau yang teen lead sendiri saya baru ya menulis, dan ini sedang menulis sekarang ini teen lead. Jadi selama ini yang ada sekitar 8 naskah yang sudah saya tulis, saya tamat, itu semua dewasa. Itu dewasa dewasa yang adult, dewasa dan yang adult. Tapi teen lead belum pernah.
baru sekarang saya menulis unit gitu. Jadi mudah-mudahan aja lancar ya karena masih sedang berjalan dan deadline-nya itu akhir bulan ini. Temanya keluarga, rumah tangga, romansa, dan religi. Ada beberapa pengalaman menulis. Saya sebetulnya sudah menulis buku cetak itu beberapa, tapi untuk yang novel sendiri baru satu yang terbit, yaitu yang kemarin tahun 2000 Mayor dari Dentang Kusuma. Kemudian yang non fiksi, tapi terbitnya yang satu indie, yang satu self publish. Yang pertama itu The Journey of Empowered Mom. Ini saya tulis sebagian saya tulis pada saat sedang mengikuti DWC-nya, sedang ikut DWC waktu itu ya, yang The Journey of Empowered Mom. Kemudian dilanjutkan waktu itu Mas Reski kalau nggak salah bikin semacam apa ya, bukan komunitas tapi ya komunitas khusus yang untuk menyelesaikan buku waktu itu. Dan luar biasa memang dari DWC itu kan cuma sebulan waktu itu, bulan kalau nggak salah saya ikutan itu bulan-bulan Juli lah ya tahun 2017. Sebulan kemudian 2 bulan kemudian saya ikutan tuh sama Mas Reski, judulnya waktu itu saya lupa apa ya namanya. Tapi pokoknya untuk menyelesaikan satu buku. Dan saya berhasil bulan Desember, akhirnya buku ini terbit yang The Journey of Empowered Moms ini. Gitu. Kemudian kedua, ada buku lagi, masih non-fiksi, judulnya Menjemput Impian. Saya self-publish dari Mercy Publishing. Itu sama-sama tahun 2017. Bulan Desember 2017 juga terbitnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada lagi beberapa buku antologi terbit mayor. Yang pertama itu Teroka, itu baru terbit kemarin bulan April 2023. Itu adalah kumpulan cerpen. Kemudian dari yang penerbitnya adalah Bukune. Kemudian yang kedua adalah Pengagum Akhirat, Menyiapkan Bekal menuju Kekal, itu yang menerbitkan Cinta Medina pada tahun 2019. Dan ada juga belasan buku antologi lain ya, baik fiksi maupun non fiksi, terbit indie atau self publishing. Selain itu saya juga punya pengalaman menulis di platform, ada yang berbayar dan ada yang tidak. Di platform berbayar terutama saya aktif di KBM Up terakhir ini, itu saya punya ada sudah 5 sebetulnya ya, sudah 5 naskahnya, tapi belum tamat semua. Seperti Talakmu di Tanah Suci ini juga masih ongoing untuk yang keduanya. 2 Tautan Cinta itu sudah tamat. Mengejar Ayah Anakku itu sudah tamat. Jaruman masih ongoing. Yang satu lagi saya lupa, itu terakhir. Judulnya saya lupa karena sudah tidak belum saya kerjakan lagi semenjak saya harus menulis teen lead yang sekarang sedang berlangsung penulisannya. Ternyata saya nggak bisa kalau menulis 2 naskah sekaligus itu luar biasa, nggak bisa. Saya sangat kagum ya, ternyata nggak bisa jadi acak-acakan. Emang yang jilid ini ada deadline-nya untuk diterbitkan secara cetak ya oleh penerbit mayor. Jadi saya prioritaskan yang jilid ini dulu. Kemudian ini adalah prestasi saya yang pertama kemarin ya, pemenang pertama lomba nulis novel Ruang Menulis Bentang di tahun 2001 yang diselenggarakan oleh penerbit Bentang Pustaka. Judulnya yaitu Ganti Suami. Ya, novel pertama saya yang terbit cetak. Kemudian yang beberapa tahun sebelumnya saya sempat masuk ke 25 besar kompetisi novel auto writing yang diselenggarakan oleh penerbit Kata Depan. Judul novelnya waktu itu Arum Daun Duo. Diterbitkan oleh penerbit mayor, tapi karena ada masalah di penerbitnya sendiri, akhirnya saya tarik
naskahnya ya. Ya, karena sampai sekarang saya belum mengajukan lagi ke penerbit yang lain. Karena Arem Daun Dua ini ditulis sebetulnya berdua oleh dengan teman ya. Jadi rada susah juga ya kalau harus apa setiap kali mau melakukan sesuatu kan harus kompakan dulu gitu. Jadi akhirnya endingnya saya biarkan aja dulu. Kemudian setelah itu saya juga melakukan berbagai pelatihan menulis, ikut kelas menulis yang pematerinya mulai dari Laila Nuri, Lestari, Des Hairen, ada pula Mbak Ari Milandari, Mbak Rosi Alasima Moraje, Evan Mutia Evan, Ivan Lanin, dan lain-lain. Kemudian yang lain-lainnya, saya ini juga salah satu founder dari komunitas menulis 30 hari berkarya. Dan pemateri di komunitas tersebut ya, dari 2020 hingga sekarang. Juga pernah menjadi mentor penulisan novel di Nemo Club tahun 2021. Kemudian saya juga narasumber kepenulisan di berbagai event komunitas menulis. Nah ini ada kontak saya ya. Saya maksudnya bisa dikontak di berbagai media sosial, email maupun platform. Ini semuanya ada di Instagram, Fiksi Puspa Kirana, Facebook Puspa Kirana Dewi. Platformnya bisa di KBM App, WhatsApp, Rakata, atau Kuku. Itu yang masih aktif, yang lain udah nggak aktif. Tapi itu pun aktif di sini dalam artian saya masih nengok-nengok gitu ya. Sementara menulisnya sendiri saya sedang berhenti karena sedang fokus di menulis naskah untuk diterbitkan secara cetak. Oke, kita lanjut langsung ya ke sharing dari pengalaman saya. Awal mula saya itu menulis di jalur non-fiksi sebetulnya, bukan fiksi ya. Karena saat itu saya ingin membagikan sedikit pengetahuan keislaman saya yang walaupun sedikit, tapi saya merasa bisa mengubah cara pandang saya. Saya jadi lebih senang gitu. Saya ingin bagikan itu sama yang lain supaya yang lain pun merasakan hal sama. Makanya saya ya udahlah, kayaknya nulis biar bisa banyak dibaca sama orang. Kalau saya ngomong langsung bicara sama orang kan lama dan capek ya, harus satu-satu gitu ya. Sementara kalau menulis kan tinggal di share di media sosial, misalnya orang udah bisa banyak yang baca. Nah, karena saya merasa bahwa waktu saya nulis itu setiap kali saya share di media sosial, tulisannya nggak oke gini ya. Pas baca-baca punya orang kok enak banget ditulisnya. Gimana ya caranya mereka bisa begitu? Akhirnya, mungkin saya harus ikut latihan menulis atau belajar menulis dari siapa. Tapi saya belum tahu waktu itu nulis dari siapa, sama siapa ya saya belajar itu. Gitu. Akhirnya tiba-tiba pas saya sedang di Instagram, saat saya sedang lihat Instagram, waktu itu kalau nggak salah ada teman saya ya, yang saya follow, itu menceritakan tentang 30 DWC ini. Saya jadi tertarik, nanya sama dia, dan akhirnya dikasih tahu. Ini nih ada, boleh silakan dikontak katanya. Kemudian saya akhirnya ikutan 30 DWC jilid 7, waktu itu pertengahan 2017 ya, kalau nggak salah Juli apa Agustus, saya lupa ya gitu. Nah, dari hasil ikut 30 DWC jilid 7 ini, saya bisa menerbitkan buku secara indie berjudul The Journey of Empowered Moms waktu itu bulan Desember 2017. Ini ada gambarnya ya, ini gambar covernya seperti itu. Dulu sih masih banyak stoknya, sekarang saya udah nggak pernah itu lagi ya, nggak pernah dicetak ulang lagi karena udah lama, dan waktu saya baca-baca kok tulis kalimat-kalimatnya gitu banyak yang belum bagus sebetulnya ya. Saya aja yang udah bisa berani menerbitkan buku ini atas pemberian semangat dari teman-teman 30 DWC dan juga tentu saja dari Mas Deski ya, yang begitu banyak menerbitkan buku. Buat saya itu bikin wah, saya juga harus bisa gitu. Terima kasih ya Mas Deski. Kemudian kita lanjut. Saya pindah jalur nih akhirnya tahun 2018 waktu itu.
pindah jalur ke fiksi. Alasannya kenapa sih? Yang pertama, karena anak-anak saya nggak suka baca non-fiksi. Waktu saya suruh baca nih buku saya, mereka udah punya alasan seperti itu. Lalu saya pikir, loh kalau misalnya anak saya nggak mau baca, ya buat apa juga saya nulis. Kalau orang lain aja kemudian terinspirasi, kan seharusnya saya juga bisa dong menginspirasi anak-anak gitu. Saya maunya begitu. Akhirnya ya udah deh kalau gitu, saya coba untuk nulis non fiksi aja, fiksi aja ya. Kalau gitu saya coba-coba, awalnya memang saya coba-coba cerpen gitu ya, yang pendek-pendek. Kemudian akhirnya ke novel. Alasan kedua, karena sebetulnya saya lebih suka membaca fiksi dari dulu juga. Dari saya masih kecil ya, dari SD juga saya lebih suka bacanya baca fiksi dibandingkan non fiksi. Jadi ya udahlah klop kayaknya waktu itu, sehingga saya kemudian pindah ke jalur fiksi. Nah, saat saya menulis fiksi, ya terutama pada saat saya menuliskan fiksi, baik itu cerpen, awalnya cerpen maupun kemudian 2 naskah pertama itu saya tulis di caption IG. Walaupun kalau yang novel itu dibikinnya kayak cerita bersambung gitu ya. Jadi lumayan juga gitu. Setiap hari saya nulis satu caption dari novel tersebut. Nah, naskah kedua yang berjudul Ketika Hati Berhaji, ini waktu itu ya, Ketika Hati Berhaji, mendapat sambutan cukup hangat dari pembaca-pembaca saya di IG. Para pembacanya itu sampai rela dia membuat akun di platform di mana novel tersebut dilanjutkan penayangannya. Jadi si Ketika Hati Berhaji ini cuman berapa bab ya, nggak banyak kok yang ditulis di Instagram waktu itu ya. Saya pindahkan. Kenapa saya pindahkan ke platform? Karena platform tersebut mengadakan lomba menulis novel waktu itu. Nah, ini platformnya sekarang udah nggak ada ya, baru tutup ya beberapa waktu yang lalu. Saya tertarik karena ada lomba menulis novel di platform Storyal waktu itu. Saya ikutkan tuh Ketika Hati Berhaji. Memang sih nggak menang ya, tapi viewernya lumayan banyak dibandingkan para peserta yang lain juga gitu, yang nggak menang. Ya, viewernya lumayan banyak. Jadi saya senang juga tuh waktu itu. Saya banyak ya viewernya, banyak yang komen waktu itu ya dari di Storyal waktu itu. Nah, kemudian saya ikut komunitas yang lain, komunitas yang khusus waktu itu khusus untuk fiksi. Ya, dari sanalah di komunitas itu saya mengenal platform nulis digital lain. Waktu itu Wattpad, karena memang mereka menulis novelnya itu biasanya di Wattpad gitu. Sehingga saya nulis juga di situ. Dan Wattpad memang sudah lebih dulu eksis ya dari Storyal. Waktu itu ketika komunitas menulis dan kita harus kayak ikut harus menulis di Wattpad, akhirnya saya nulis juga di Wattpad. Dan di Wattpad itu tulisan saya paling banyak. Sampai sekarang pun tulisan saya paling banyak itu di Wattpad ya. Sekarang kita lanjut ke kenapa sih sebetulnya kita perlu menulis di platform digital. Kalau menurut pengalaman saya, yang pertama itu bisa melatih kemampuan kita menulis ya. Karena dengan menulis di platform itu kita nulisnya nantinya dibaca orang gitu ya. Mau nggak mau kita itu, kalau saya itu mau nggak mau saya berusaha untuk semakin baik menulisnya. Baca tulisan orang lain kok bagus ya, kok saya masih kayak begini ya, rasanya nggak terima. Jadi saya berusaha terus untuk mengasah kemampuan saya menulis selama saya menulis di platform itu. Kemudian yang kedua adalah membuat konsisten menulis. Karena kalau di platform itu, kalau kita pingin banyak viewernya, tapi menulisnya jarang misalnya, atau nggak tentu gitu, kadang sebulan baru update, kadang ternyata tiap hari bisa 3 hari berturut-turut update, kayak begitu, nggak akan banyak pembacanya. Orang yang mau baca jadi kesel gitu. Nunggu-nunggu nanti sebulan kok nggak ada tanda, nanti malah baca lagi. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nulis secara reguler, rutin. Kalau mau nulis kalau di platform kita mau banyak membacanya. Sebaiknya sih setiap hari. Kalau memang sedang ada
tulisan yang sedang ditamatkan gitu ya, sedang diselesaikan. Di setiap hari menulisnya, dan itu makin banyak nanti. Itu ya, karena apalagi kalau sudah ada pembaca gitu ya, kemudian yang komennya pun kadang-kadang kita juga bisa kemudian jadi rada-rada apa ya, rada down kalau biasanya mendapatkan komentar yang kurang baik dari pembaca kita. Tapi sesungguhnya itu nggak usahlah terlalu bikin kita down ya. Itu tuh kan untuk perbaikan kita juga gitu, untuk kebaikan kita sebetulnya. Kalau sudah mendapatkan masukan yang negatif misalnya ya, yang kurang baik, yang menurut kita kemudian ada kok kayak gini sih gitu, kita bisa harus introspeksi diri. Mungkin betul gitu, mas, kita kan masih banyak kekurangannya. Nah, kalau buat saya nanti kalau kayak ada apa kurang berkenan gitu ya komentarnya, biasanya saya suka introspeksi. Oh mungkin betul ya, saya masih memang kurang bagus itu nulisnya, berarti saya harus bisa lagi lebih bagus nulisnya gitu. Jadi kalaupun ada down, biasanya downnya nggak banyak-banyak saya ya. Dan nggak terlalu lama gitu. Saya biasanya lanjutkan lagi aja nulisnya. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah kita jadi punya tabungan naskah. Ya, kalau kita nulis di platform itu kita punya tabungan naskah yang bisa diajukan ke penerbit, termasuk penerbit mayor, atau kalau memang yang suka ikut lomba ya bisa diikut sertakan di lomba. Ya. Kalau kita nulis di platform, kan biasanya kalau saya pribadi nulis di platform itu apa ya, merasa berhutang kalau tidak diselesaikan. Jadi biasanya sih selesai ya, apa tulisan naskahnya itu selesai. Kemudian selanjutnya bisa mendapat pemasukan dari platform digital jika tulisan kita dimonetisasi. Tapi tidak semua platform digital itu membolehkan kita memonetize itu secara langsung gitu. Ada juga yang harus melalui kurasi. Ada juga yang memang dipilih gitu oleh si platformnya, seperti Wattpad itu kan memang dipilih sama Wattpad. Nggak bisa kita kemudian seenaknya aja memonetisasi sendiri naskah kita. Tapi ada memang platform-platform digital yang kita boleh memonetisasi sendiri. Contohnya adalah KBM ya. Yang saya sendiri juga ada di situ ceritanya, dan kemarin sempat aktif sebelum saya menulis cerita Tinlip itu. Nah, kalau dari pada saat kalau kita tepat menuliskannya gitu ya di platform tersebut, maka akan banyak pembaca yang membuka. Biasanya itu kan digembok ya. Kita nggak bisa buka babnya kalau yang babnya kita monetisasi. Nah, biasanya kalau misalnya cerita yang kita tuliskan itu tepat, ya, dengan sasaran, sesuai dengan sasaran pasar, maka banyak yang akan bersedia membuka gemboknya. Dan dengan itu, kita jadi mendapatkan pemasukan setiap kali gembok dibuka itu. Lumayan juga ya, kalau memang cerita kita disukai. Ini ada salah satu cerita saya di KBM yang tertinggi viewernya, dan emang tertinggi pemasukannya di sana, judulnya Talakmu di Tanah Suci. Itu sudah memasuki season kedua sekarang, tapi memang terhenti juga gara-gara nulis untuk penerbit mayor itu ya. Kemudian yang terakhir adalah ada kemungkinan naskah kita diterbitkan penerbit mayor. Karena sekarang itu ternyata penerbit mayor, beberapa penerbit mayor, bahwa bukan cuma beberapa ya, udah banyak penerbit mayor yang mencari naskah itu melalui platform digital. Tapi biasanya mereka platform digitalnya itu khusus ya yang memang didirikan oleh grup penerbit mereka. Seperti misalnya GWP itu kan untuk grup Gramedia. Jadi grup-grup Gramedia itu, para penerbitnya itu sering mencari naskah-naskah di platform GWP. Kemudian ada juga Rakata, itu untuk penerbit-penerbit Mizan grup ya, itu juga sama.
biasanya mereka suka mencari naskah-naskah di platform tersebut, gitu ya. Mana caranya sih agar tulisan kita di platform banyak pembacanya? Nah, begini, kita bisa makin semangat menulis, tentunya kalau makin banyak yang baca ya, dan makin banyak yang komen dengan yang positif. Juga kalau kita mau terpilih oleh penerbit untuk diterbitkan secara cepat, pasti itu karena biasanya salah satunya adalah pembacanya banyak, gitu ya. Dilihat pembacanya gitu, apalagi yang Wattpad itu ya, biasanya sampai MM-an gitu kan, baru kemudian bisa terbit cetak di penerbit mayor. Gimana jadinya caranya nih supaya kita mendapatkan banyak pembaca? Yang pertama adalah sesuaikan genre dan tema yang disukai oleh pembaca di platform tersebut. Karena biasanya setiap platform itu punya tema tersendiri gitu ya, yang biasanya disukai oleh pembacanya. Seperti KBM gitu ya, itu udah ketahuan sih yang disukai tentu saja permasalahan rumah tangga, permasalahan rumah tangga. Kemudian kalau di Wattpad itu biasanya yang lebih luas ya, barangkali sama karya karsa tuh, itu lebih luas. Jadi banyak genre yang bisa ditulis di sana dan banyak membacanya. Misalnya terus kemudian di Kuiku juga itu juga lebih luas. Tapi yang penting kita harus tahu genre apa sih dan tema apa yang disukai di sana. Jadi jangan sampai salah gitu pada saat kita menulis ingin menulis naskah di sana. Kemudian yang kedua, awali setiap cerita itu dengan kalimat yang menggebrak atau bikin pembaca penasaran. Karena itu poin terpenting. Kalau awal itu benar-benar ya kalimat pertamanya atau kalimat alinea pertama. Itu kalau misalnya itu membuat penasaran pembaca atau pembaca bertanya-tanya, ini ada apa? Kenapa begini? Bisa seperti itu biasanya mereka dengan senang hati akan lanjut membaca ke halaman-halaman, kalimat-kalimat atau halaman-halaman berikutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akhiri setiap bab dengan menggantung. Itu sama ya, ada pembaca penasaran dan lanjut baca ke bab berikutnya. Itu selalu begitu. Jadi kalau misalnya kita tulis, ganti memang kalau nulis untuk di platform digital dengan terbit cetak itu agak beda. Salah satu bedanya di sini. Kalau di terbit cetak itu nggak selalu pembaca dibikin penasaran di setiap babnya. Tapi kalau misalnya di platform digital, kalau akhir bab nggak bikin penasaran pembacanya males untuk lanjut ke bab berikutnya. Kenapa begitu? Karena kalau di platform itu kan banyak sekali pilihannya, apalagi kalau platformnya yang gratis ya, itu banyak banget kan, kayak Wattpad itu banyak banget pilihan-pilihan cerita di sana. Orang bisa main gampang aja gitu ninggalin cerita kita kalau memang membosankan atau bikin kayak gini doang gitu kan dibilang. Gitu. Jadi kita harus tahu cara-caranya gimana supaya si pembaca itu betah berada di cerita kita. Kemudian selanjutnya update secara berkala ya. Bisa pilihan ya. Halo, terdengar nggak suara saya? Barusan Ya, kayaknya dengar saya Mbak. agak putus. Bentar. Kedengar ya tadi barusan, soalnya saya kayaknya sempat keluar ya. Sebentar. Iya. Maaf ya, koreksinya agak Iya. kurang baik.
Oke, kita lanjut ya. Ya. Saya share screen lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita lanjutkan selain setelah update? Kalau misalnya kita mendapatkan komentar ya, mendapat komentar membaca, respons dengan baik komentar itu walaupun komentarnya menyebalkan atau mengganggu kita ya, kita merasa terganggu dengan komentar itu, tetap kita harus meresponnya dengan baik. Ya, jangan kemudian kita berkata-kata menuliskannya dengan tidak enak juga ya. Respon aja dengan baik. Karena itu yang akan membuat walaupun bisa jadi nanti si yang memberikan komentar tidak baik itu malah kemudian berbalik gitu. Jadi suka dengan kita karena respon kita baik ya. Kemudian terakhir adalah promosikan tulisan kita di platform tersebut baik di platform promosinya baik di platform itu maupun di medsos kita. Maksudnya begini, seperti di KBM dan Quickku itu kita bisa nulis di timeline gitu loh. Timeline yang akan muncul dan bisa dibaca oleh para para pembaca yang follow kita, yang follow akun kita. Nah, itu biasanya kalau saya sih mempergunakannya untuk mempromosikan tulisan. Jadi kalau tulisan saya baru update tulisan, saya tulis di timeline itu supaya para follower saya tahu. Oh, ini habis update, sehingga mereka yang mengikuti ceritanya bahkan yang belum jadi tahu dan tertarik untuk membaca. Atau selain itu juga kita mempromosikannya di medsos kita ya. Kalau saya biasanya promosikan di Instagram dan di Facebook. Jadi begitu sudah update, saya promosikan di sana, kasih linknya. Saya orang gampang. Kalau di Facebook kan bisa langsung klik gitu ya, karena Instagram nggak bisa, kecuali di story ya. Kalau di story ada yang bisa langsung klik link. Karena kalau di Instagram, saya bikin semacam link tree gitu ya. Di situ nanti bisa orang langsung mengakses ke cerita yang baru saja diupdate. Baik, ke terbit Mayor. Ada 3 jalur kesempatan bagi kita untuk karya di penerbit harusnya 4 ya. Nah, saya tambah saya reguler biasanya dengan website ya. Syaratnya bisa berbeda sih setiap penerbit, tapi biasanya sudah ada sih syaratnya di website mereka ya. Jadi kita tinggal lihat buka websitenya dan kita cari ya di website itu gimana caranya kita kalau mau mengajukan naskah. Umumnya sih mereka memintanya itu premis, sinopsis, naskahnya, keunggulan dari naskah tersebut, dan data diri penulis. Umumnya itu. Ya, kadang-kadang ada tambah-tambahan yang lain, tapi biasanya tidak banyak. Kemudian yang kedua, aktif menulis di platform tertentu. Platform tertentu biasanya berafiliasi dengan penerbit mayor atau milik dari grup yang menaungi penerbit mayor tersebut. Saya sebutkan ya kan oleh penerbit atau platform tertentu dengan hadiah terbuka itu rutin mengadakan lomba-lomba tersebut. Ikut aja lomba itu ya, kalau menang nanti biasanya bisa terbit cetak ya. Nah, saya tambahkan lagi yang keempat, yaitu kita bisa ikut ya
setiap kan sekarang karena sudah acara offline sudah mulai diselenggarakan, biasanya kalau penerbit mayor dia sedang menyelenggarakan acara offline, misalnya diskon buku gitu ya, festival buku dan sebagainya, itu mereka suka mengadakan semacam konsultasi dengan editor gitu ya. Kita bisa berkonsultasi langsung dengan editor di tempat mereka mengadakan festival itu. Ada jam berapa gitu ya. Nanti kita tinggal bawa aja itu naskahnya. Naskahnya kita bawa, kemudian nanti dikonsultasikan dengan editornya. Kalau misalnya si editornya tertarik untuk kasus tersebut, saya konsultasi dulu, mereka mengadakan acara dan saya konsultasi, kemudian kelihatan nih dari wajahnya tuh dia tertarik sama naskah saya. Itu belum jadi naskah, itu baru premis, sinopsis, outline per bab, dan 2 bab pertama, itu baru itu aja. Jadi pada saat saya sambil konsultasi, dia kelihatan eager gitu ya, kelihatan semangat dan sepertinya tertarik gitu. Makanya kemudian saya agak pede nih waktu pas mengajukan ke pemilihan penulis itu, dan alhamdulillah kemudian saya terpilih menjadi salah satu penulis. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke gimana sih pengalaman saya saat menerbitkan novel di penerbit mayor. Saya menggunakan jalur ketiga ya, yang kayaknya dua-duanya jalur ketiga, yang satu lagi itu ya sama, itu jalur ketiga juga yang sekarang sedang saya kerjakan, yang Cinrit itu ya. Hal apa sih yang perlu kita lakukan kalau memang kita ingin bisa menang di satu lomba menulis novel? Yang pertama, ikuti akun-akun media sosial penerbit mayor atau platform yang biasa mengadakan lomba menulis novel. Kenapa begitu? Karena biasanya kita bisa mereka biasanya men-share ya, membagikan event-event atau lomba-lomba yang mereka selenggarakan pada platform tersebut. Ya, mereka juga membagikan syaratnya gimana gitu ya, ketentuannya gimana, temanya apa, sehingga kita bisa cepat tahu gitu. Biasanya kan setelah dibagikan, mereka kan akan kasih jarak ya buat kita supaya kita bisa mempersiapkan naskahnya atau mempersiapkan premis sinopsisnya. Kalau sering sekali lomba-lomba itu kan, jadi kita juga mungkin 2 minggu itu, mungkin dalam waktu 2 minggu kita bisa menyelesaikannya, kemudian diikut sertakan di lomba tersebut. Kemudian yang kedua, ketahui naskah-naskah seperti apa yang diterbitkan penerbit penyelenggara lomba itu. Jadi kalau kita ingin menang di lomba tersebut, naskah apa sih yang biasanya si penerbit itu bersedia untuk menerbitkannya ya? Saya waktu itu saya ikut dari Bentang Pustaka yang ngadain, begitu tahu itu yang mengadakan adalah Bentang Pustaka, saya langsung search tuh di internet dan sebagainya. Bahkan saya kemudian beli beberapa novelnya, kemudian saya baca ya, karena saya ingin tahu seperti apa sih sebetulnya naskah-naskah yang diterbitkan oleh mereka. Gitu. Dari situ nanti saya akan bikin naskah yang diajukan itu sesuai dengan naskah yang sudah terbit tersebut ya, gitu ya. Misalnya salah satunya itu untuk Bentang Pustaka, mereka itu senang menerbitkan novel yang
ada apa ceritanya tentang Indonesia gitu. Mereka semuanya gitu, yang apa latar settingnya ada di Indonesia. Gitu. Ya, mereka jarang kayaknya kan cerita yang uh, ada di luar negeri. Ya, tapi sebagian beberapa ya, terutama yang Tilia Bentang tuh, itu memang banyak juga yang pakai bahasa Inggris. Tapi untuk yang Bentang besarnya sendiri, yang saya ikutin itu lombanya ya, itu memang mereka lebih suka dengan judul-judul bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, oh ya sekalian saya kasih tahu juga, ini kalau memang apa ya berminat untuk ikut lomba, ada rencana Bentang Pustaka itu menyelenggarakan kembali lomba menulis novel Ruang Menulis Bentang, di mana saya kemarin jadi pemenang pertamanya, itu tahun depan. Jadi kalau yang mau boleh bersiap-siap deh, kira-kira bikin misalnya beberapa ide gitu ya, beberapa ide novel yang kira-kira cocok lah dengan naskah-naskah yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, cari ide cerita yang memiliki keunikan, yakni hal yang belum banyak diangkat pada novel-novel yang sudah terbit sebelumnya. Itu hampir semua lah para penyelenggara lomba pasti maunya sih apa cerita yang unik gitu ya. Ada yang uniknya daripada yang cerita yang sudah terlalu banyak dimunculkan di novel-novel sebelumnya. Kemudian yang keempat, buat premis dan sinopsis yang menarik. Karena apa? Karena mereka akan memilih ceritanya itu, cerita yang akan kemudian mereka menang atau cerita yang akan diterbitkan itu biasanya berawal dari premis dan sinopsisnya dulu. Ya, kalau sudah menarik mereka akan teruskan ya ke yang lainnya, ke yang outline perbabnya, kemudian satu bab utamanya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, bab judul yang unik dan menarik itu juga termasuk judul ya. Judul juga bisa menjadi penarik buat penerbit untuk menerbitkan novel atau untuk memilih menjadi pemenang lomba. Yang keenam, kirimkan premis, sinopsis beserta judul tersebut ke penyelenggara lomba gitu saja. Dan yang ketujuh, sambil menunggu pengumuman lomba nih, teman-teman bisa lanjutkan pembuatan outline atau mulailah menulis naskah. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya, waktu lomba menulis Ruang Menulis Bentang kemarin, itu saya dikasih deadline, dikasih jangka waktu ya, kapan saya harus selesai naskahnya sebagai finalis waktu itu. Ya, saya harus menayangkan naskah tersebut dalam seminggu itu 2 kali, dan masing-masing naskahnya itu masing-masing tulisannya itu setiap tayangnya saya harus menulis 2.000 sampai 3.000 kata gitu. Itu kan sama-sama dengan finalis yang lain, ada 5 finalis termasuk saya gitu. Jadi kalau teman-teman sudah menulis naskah sebelumnya, itu akan sangat membantu lebih mudah nanti untuk menayangkannya. Kita tinggal edit aja, enak kan? Tinggal diedit, kemudian langsung ditayangkan. Kalau harus capek-capek lagi nulis naskah secara lengkap. Nah, gimana caranya kita mau mempersiapkan diri lomba menulis ya? Yang pertama, banyak membaca dan mengamati kondisi sekeliling untuk membantu kita menemukan ide cerita, membuat judul, dan menambah pengetahuan kosakata. Ini penting, ide cerita itu paling penting karena nanti kalau kita menarik itu baru yang terpilih, gitu ya. Termasuk judul juga kalau menarik itu bisa menambah nilai tambah buat kita. Dan pengetahuan kosakata ini perlu
pada saat kita menuliskannya, ya. Dari membaca dan mengamati kondisi sekelilingnya itu bisa kita dapatkan. Kalau saya termasuk salah satunya adalah diskusi dengan teman. Kalau saya dengan anak, dengan suami gitu ya, itu biasanya saya dapat tuh jadi cerita, judul, penambahan kosakata itu bisa didapat dari situ. Kemudian yang kedua, banyak berlatih menulis untuk meningkatkan kemampuan menulis naskah, terutama kecepatan menulis. Karena kita saya kemarin dikasih deadline ya untuk menyelesaikan naskah dan suami itu, mau nggak mau kecepatan menulis pun perlu ditingkatkan seharusnya supaya ya mudah ya. Karena pada saat menuliskan naskah itu sebenarnya kan kita juga nggak cuma nulis, saya itu juga saya harus melakukan riset misalnya ya, nggak cuma sekadar tulis saja. Makanya makin cepat kita bisa dalam sehari misalnya, makin banyak kita bisa menulis naskah, itu membantu ya, membantu kita pada saat kita mengikuti lomba menulis novel. Kemudian yang ketiga, ikut kelas-kelas menulis untuk meningkatkan teknik menulis. Itu sampai sekarang pun bahkan saya masih mengikuti kelas-kelas menulis kalau memang kira-kira itu bisa membantu saya meningkatkan kemampuan saya untuk menulis. Saya sih biasanya ikutan aja gitu. Walaupun mungkin kenapa sih ikutan lagi misalnya atas tentang karakterisasi gitu. Saya selalu penasaran, ini saya ikutan lagi. Orang kenapa sih tadi sudah berubah? Ya karena saya merasa butuh aja, karena biasanya setiap kali saya ikut kelas menulis, saya biasanya menemukan hal yang baru. Apalagi kalau materinya berbeda. Yang memberikan materinya itu berbeda, biasanya saya juga akan mendapatkan hal yang baru lagi. Kemudian yang keempat adalah aktif di komunitas nulis. Karena biasanya komunitas itu memiliki program yang bisa meningkatkan kemampuan nulis kita. Kadang-kadang programnya di komunitas nulis itu. Ya selain informasi tentunya kita dapat dari sana. Ya. Oke, kayaknya sudah selesai. Nah, sebelum selesai, saya mau sedikit memberitahu aja ya, bahwa novel Ganti Suami Saya ini masih bisa didapat nih. Bisanya dapat di Shopee nih ya, tentang official shop-nya, bisa di misianstore.com. Kalau yang nggak suka baca buku cetak, bisa juga e-booknya ada di Rakata atau di Google Play. Atau yang mau langsung beli ke tokonya juga kayaknya masih ada sih di Gramedia, walaupun tidak semua Gramedianya tersedia sekarang ya. Mungkin udah ada yang udah habis juga. Tapi masih ada kayaknya, kalau di kota-kota besar mungkin masih ada ya. Kemudian ada juga bisa dibeli di Gramedia.com. Nah, barangkali itu aja dulu. Kak Ratna, silakan. Saya kembalikan. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Puspa, keren banget materinya. Tadi kaget loh, udah masuk bentang ya, padahal kayaknya susah udah masuk ke situ. Intinya ikut lomba, terus banyak belajar juga ya Mbak. Betul. Ya, sebetulnya itu. Sebetulnya bukan saya sendiri tidak selalu ikut lomba terus gitu ya, enggak. Saya biasanya ngelihat dulu kondisinya. Kalau misalnya kita kira-kira temanya saya nggak bisa gitu, saya nggak biasa nulis thriller atau nggak biasa nulis fantasi gitu, saya nggak akan maksa ikut lomba itu, karena itu bukan bidang saya ya. Saya nggak nulis di fantasi, saya nggak nulis thriller gitu ya. Jadi ya udah, saya skip, saya nggak ikut lomba itu. Tapi kalau misalnya lombanya sesuai dengan yang saya tadi ya, saya kan ketepatkan saya misalnya tentang keluarga, permasalahan rumah tangga, seperti itu oke lah, saya coba. Gitu. Tapi kalau di luar itu biasanya saya enggak, karena nanti ya saya nggak nyaman gitu. Saya belum bisa nyaman untuk nulis di sana, walaupun bukan berarti saya nggak ada keinginan untuk nulis di sana ya. Saya tetap ada keinginan, tapi sampai sekarang belum bisa gitu, berusaha nulis di sana. Ya udah, yang ini aja dulu yang sekarang sedang saya udah mulai masuk nih ke hal yang tadinya belum, yaitu teen lead.
gitu. Oh Dan itu iya. buat saya kan lumayan susah. Kenapa? Karena saya udah setua ini gitu. Saya harus tulis untuk anak Remaja. SMA ya. Iya. Itu kan Mm-mm. perlu lumayan risetnya. Saya harus nanya-nanya ke ponakan, saya harus seperti itu. Karena udah berbeda kan, ya Iya. kehidupan remaja dulu waktu saya alami dengan yang sekarang itu kan sudah berbeda. Gitu aja. Iya. Oke. Sebenarnya saya juga ada banyak sekali pertanyaan nih nanti ke Mbak Puspa. Tapi saya akan kasih kesempatan terlebih dahulu buat fighter di sini. Yang mau bertanya, silakan saya buka 3 penanya. Di sini Mbak Kak Sisti udah angkat tangannya nih. Mau tanya Kak, atau bisa open mic kalau misalnya bisa, atau bisa dituliskan di kolom komentar juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Ratna untuk kesempatannya bertanya. Jadi saya mau nanya sama Kak Puspa, Masya Allah Kak, saya tadi karena telat ngikutnya, jadi kayak udah setengah jalan materinya, tapi Insya Allah ada banyak sekali manfaat ya yang disampaikan. Saya mau nanya, ada 2 pertanyaan nih Kak. Jadi yang pertama, kalau misalnya, saya itu pernah dengar dari teman yang nulis di Vizo Novel. Jadi kata beliau itu kalau misalnya kita nulis di Vizo Novel, naskah kita itu kayak udah jadi hak milik mereka, kita nggak boleh lagi untuk nerbitin di eh, penerbit yang menerbitkan buku cetak gitu. Jadi ketika kita sudah nulis di platform mereka, tulisan kita tuh jadi hak milik mereka, dan kita misalnya kita mau bawa ke penerbit lain itu nggak boleh gitu. Jadi kayak ada perjanjian. Apakah semua platform itu kayak gitu? Jadi misal kayak nulis di Wattpad, kita nulis, tapi misalnya tidak, atau misalnya kita nulis di GWP, terus pembaca kita nggak terlalu banyak dan tidak ada kemungkinan untuk diterbitkan di penerbit mayornya mereka, apakah naskah kita tuh hangus gitu, jadi kayak nggak bisa kita terbitin di tempat lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Kak Puspa kan kayaknya arahnya kayak masalah keluarga dan apa konflik-konflik suami istri gitu, mungkin ceritanya arahnya apakah kayak gitu ya? Mungkin eh, kira-kira inspirasinya itu dapat dari mana Kak? Apakah em, dari kehidupan sekitar, atau dari pribadi, atau gimana inspirasinya itu? Itu aja dulu Kak, makasih. Oke, terima kasih Kak Sisti. Jadi ada 2 pertanyaan nih Mbak Puspa. Yang pertama tentang perjanjian di platform. Kalau udah nulis di platform itu apakah nggak boleh dicetak atau diterbitkan oleh penerbit lain kayak gitu. Yang kedua tentang inspirasi tulisan-tulisannya Mbak Puspa nih. Kita jawab satu-satu aja dulu ya Mbak. Ya, Silakan Mbak oke. Puspa. Ya, untuk Vizo dan beberapa kayak novel pun mungkin ya, saya nggak tahu, saya tidak terlalu tahu, tidak terlalu tahu tentang yang novel pun, tapi kayaknya itu ada ya. Kemudian webtoon juga kayak gitu. Jadi kalau kita ikut yang itu, yang pasti yang dimonetisasi biasanya, kita dapat bayaran dari si platform digital tersebut. Itu ada 2 perjanjiannya. Yang pertama itu yang eksklusif, dan yang kedua itu non eksklusif namanya. Nah, kalau yang eksklusif itu seperti Vizo. Jadi kalau sudah dituliskan di Vizo, kita nggak boleh lagi menulis biasa menulis dimanapun. Gitu. Tapi tentu saja juga kita bisa melihat juga itu jangka waktunya perjanjiannya berapa lama. Ada yang 10 tahun gitu ya. Ada yang mungkin 20 tahun. Itu kan biasanya ada di perjanjiannya. Makanya pada saat kita mau memonetisasikan naskah kita harus baca dulu baik-baik perjanjiannya. Jangan sampai kemudian kita jadi kecewa. Si naskah itu akhirnya nggak bisa diapa-apain ya. Tadi ya kata kasih dia tadi hangus gitu ya. Betul, yang kalau Vizo itu nggak bisa diterbitkan di platform manapun karena dia perjanjiannya eksklusif. Tapi kalau kayak KBM Up itu boleh karena dia perjanjiannya non eksklusif. Jadi kita boleh berada dari yang di KBM Up misalnya ya ditulis, kita boleh juga nulis, bisa mau di Wattpad, mau di Quiku gitu. Asalkan kalau mau dimonetisasi
kita juga harus tanya dulu sama si platform yang berikutnya. Mereka mau yang non eksklusif nggak? Tanya kalau yang eksklusif kita udah nggak bisa, ya karena sudah ada di KBM App gitu. Itu yang terpenting adalah pada saat kita mau memulai seperti apa gitu ya. Dan memang tidak semua penerbit yang menerbitkan secara apa sih namanya cetak itu tidak semuanya mau menerbitkan cerita yang udah ditayangkan di platform. Itu ada juga nggak mau. Gitu. Mereka dan biasanya itu kebanyakan begitu, tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang ya boleh sudah diterbitkan di platform boleh, seperti waktu saya pernah masuk ke 25 besar di lomba menulis novel author rising itu boleh. Itu saya sudah terbitkan dulu di Wattpad dan mereka bersedia untuk menerima jadi peserta ya, peserta di lomba tersebut gitu. Jadi memang salah satu kekurangannya dari kalau si naskah kita sudah ditayangkan di platform itu, kadang-kadang kita nggak bisa lagi diikutsertakan lomba misalnya atau diterbitkan oleh penerbit mayor gitu. Penerbit yang mau yang kita tuju gitu. Seperti itu. Yang Mohon maaf Mbak Puspa, suaranya putus-putus. Nah, bisa bantu nggak ya? Kalau sekarang kira-kira masih kedengeran nggak? Masih putus-putus ya? Ini kedengeran. Yang sekarang kedengeran, Mbak. Oke. Berarti tadi dari yang tadi ada yang oke, katanya suaranya menghilang. Boleh diulang nggak, Kak? Oke, boleh. Jadi ini tadi tentang masalah yang di Vizo itu ya. Kenapa katanya kalau di Vizo itu nggak boleh ditulis tayang lagi di platform lain? Iya, karena kalau kita mau memonetisasi naskah kita di satu platform digital, itu ada dua perjanjian. Yang pertama, perjanjian yang eksklusif, dan yang kedua, perjanjian yang non-eksklusif. Perjanjian yang di Vizo itu perjanjiannya eksklusif. Jadi perjanjian eksklusif itu hanya boleh ditayangkan di platform tersebut. Jadi kalau dengan Vizo berarti di Vizo aja. Ya nggak boleh naskah itu ditayangkan di platform lain. Itu perjanjian eksklusif. Biasanya memang kita dapatnya juga lumayan gede, ya lebih besar daripada kalau perjanjiannya non eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya tapi kalau misalnya yang platform lain itu ada juga yang perjanjiannya non eksklusif. Salah satunya yaitu KBM. KBM itu walaupun sudah tayang di sana dan kita memonetize-nya, tetap aja kita bisa tayangkan di platform yang lain gitu. Tapi biasanya yang non eksklusif juga di platform yang lainnya ya. Karena kalau yang sudah eksklusif, kalau eksklusif udah nggak bisa kan, sudah tayang di KBM. Di KBM itu kita nggak bisa tarik naskahnya. Kalau sudah dimonetize, itu nggak bisa dihapus naskahnya. Jadi akan tetap tinggal di situ gitu. Dan tidak ada jangka waktunya kalau saya baca ya, itunya perjanjian. Jadi kalian juga kalau nanti mau memonetize naskahnya harus hati-hati ya, harus baca dulu perjanjiannya dengan baik sehingga nanti kita nggak kecewa dengan hasilnya ya. Tapi kemudian ada kekurangannya juga ya kalau kita menayangkan di platform duluan, di platform digital, karena kadang-kadang naskah kita para penyelenggara lomba itu biasanya itu mereka nggak suka kalau biasanya ada syaratnya itu platform manapun gitu. Jadi kalau ceritanya sudah tayang di platform digital itu nanti nggak bisa diajukan lomba
ya. Kecuali tapi ada juga ya yang membolehkan. Nah, seperti waktu saya menjadi masuk ke 25 besar itu untuk Arem Daun Duo, berita saya itu Arem Daun Duo itu sudah ditayangkan di Wattpad tadinya sebelumnya. Tapi kemudian penyelenggara lomba membolehkan untuk diikutsertakan di lomba tersebut gitu. Gimana suara saya masih bisa terdengar nggak nih? Masih Kak? Masih. Oh iya, Masih. oke. Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang kita masuk ke jawabannya kedua ya. Iya. Itu masalah saya dapat dari mana sih ide-ide gitu ya, dari cerita saya dan tentang permasalahan rumah tangga, gitu, tentang keluarga. Iya betul, salah satunya adalah di kejadian di sekeliling kita, di sekitar kita. Misalnya dari teman saya gitu ya. Itu saya dapat saya kayak ketika hati berhaji ya, itu saya dapat itu modifikasi dari pengalaman yang dialami langsung oleh teman berhaji saya gitu. Tapi tentu saya dimodifikasi ya, nggak pure seperti itu gitu. Kemudian ganti suami ini sebetulnya ini sih benar-benar fiksi ya. Saya tidak mendapatkan ide cerita, alur ceritanya itu benar-benar dikarang dan imajinasi aja. Tapi dari judulnya sendiri itu saya terinspirasi oleh ucapan waktu itu keynote speaker di satu seminar bisnis ya, yang waktu itu ada pertanyaan ke keynote speaker itu, katanya saya ini pingin banget, jadi perempuan nanya, saya ini ingin banget sih katanya berbisnis, tapi suami saya melarang, terus gimana dong gitu, bilangnya begitu. Nah si keynote speaker-nya bicara, kamu jawabnya gini, kamu beneran pingin ikutan, pingin berbisnis, serius, dengan pingin banget, iya katanya. Ya kalau gitu ganti aja suaminya, katanya gitu waktu itu. Kan rada heboh tuh ngedenger jawaban seperti itu. Nah itu kemudian beberapa tahun kemudian menjadi inspirasi saya untuk menuliskan untuk menjadikan judul novel jadinya ganti suami itu gitu. Apa sudah cukup Kak Sistia jawabannya? Iya, sudah cukup Gimana Kak. Kak Sisi? Banyak Kak. Oh, Oke, terima kasih. oke. Selanjutnya silahkan Kak Sudin. Kak Sudin, Eh, silahkan. Oke, Oke. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Puspa atas materi sore ini ya. Eh, apa cerita yang Kak Puspa dari awal sampai akhirnya ikut beralih ke fiksi itu relate banget sih. Saya juga gitu soalnya di awal nulis non fiksi, terus karena saya suka baca fiksi dan kayaknya kalau baca fiksi menyampaikan manfaat itu kayaknya lebih gampang lewat fiksi, akhirnya saya beralih ke fiksi dan sekarang baru banget nyoba-nyoba upload ke KBM Up, ikut SWC kalau nggak saya ya, ikut lomba SWC itu kan. Nah di sini kan udah, jadi sambil ikut 30 DWC saya ikut masukin tulisan yang dari 30 DWC itu ke KBM Up itu kan. Pertanyaannya di sini saya ngalamin udah hari ke-16 tuh kayak stuck banget, nggak bisa lanjutin karena merasa alurnya tuh kayak ada yang salah gitu, ada plot hole atau apa gitu, jadinya nggak bisa lanjutin sampai kayak, duh ini harus ngulang dari awal apa gimana gitu ya, jadi mikirnya kayak gitu. Dan kita udah sekarang tuh udah bab 13 gitu, jadi nggak bisa lanjut. Kira-kira kalau Kak Puspa berada di keadaan itu, apa yang Kak Puspa lakukan gitu? Itu aja dulu, mungkin nanti nyusul pertanyaan. Oke. Kalau itu kena apa Pak? Semacam ngeblok gitu ya, nggak tahu lagi apa yang harus dilanjutkan ataukah enggak gitu ya. Sebetulnya saya pernah ngalamin nggak ya nanti? Kayaknya saya juga pernah ngalamin gitu ya. Tapi waktu itu saya coba berhenti. Saya memang berhenti, kemudian berhenti dulu dan saya baca
baca-baca novel yang ke genre lah dengan itu gitu. Saya baca-baca beberapa novel, nggak harus baca secara semuanya tamat, enggak, itu kan lama. Tapi saya baca-baca, kemudian kira-kira oh nanti dipikirin lagi, baca lagi gitu ya, apa novel yang lain gitu. Kemudian saya diskusikan juga. Biasanya saya diskusi dengan suami dan anak-anak. Jadi saya diskusikan juga dengan mereka. Ini loh, saya itu sedang nulis ini dan ternyata sekarang seperti ini gitu ya. Mungkin bisa mereka kemudian bisa kasih masukan gitu sama saya, dan itu bisa membuat kemudian saya nanti bisa melanjutkan ceritanya. Tapi yang terpenting adalah kalau saya sebelum nulis cerita, saya biasanya nulis dulu outline, karena biasanya dengan menulis outline itu yang namanya stuck di jalan itu jarang terjadi. Biasanya begitu. Jadi saya nulis dulu outline, baru kemudian saya tuliskan ceritanya. Walaupun mungkin outline-nya tidak outline secara lengkap ya, tidak selengkap kalau KBM itu biasanya dia ngasih temanya itu cuman berapa hari ya. Kadang-kadang cuma beberapa hari sebelum dimulainya dimulainya lomba kan. Itu pendek gitu ya. Kita untuk memikirkan idenya apa dan sebagainya. Tapi saya akan berusaha untuk tetap untuk membuat outline-nya walaupun secara singkat gitu. Dari situ biasanya kemungkinan untuk stuck-nya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita tidak menulis outline. Kalau saya biasanya begitu. Karena beda-beda. Jadi ada yang memang terbiasa menulis outline, nyaman gitu ya. Dengan menulis outline dia menuliskan novelnya lebih lancar. Tapi ada juga yang enggak. Namanya itu tipenya penser. Kalau yang tadi plotter, kalau yang pakai outline itu namanya plotter. Kalau seorang dia seorang plotter, dia pasti akan sangat terbantu kalau dia nulis dulu outline, lancar nanti sampai tamat. Tapi justru kalau dia seorang penser, ya dia nggak bisa. Katanya nanti malah saya terkungkung, saya nggak bisa nulis dengan bebas katanya. Gitu buat yang penser. Kalau penser justru mereka ya langsung aja tanpa nulis outline. Tapi mungkin secara garis besarnya makanya tetap perlu yang namanya remix dan sinopsis. Karena mungkin dari situ dia bisa menuliskan ceritanya. Kalau biasanya saya sih yang pernah saya alami begitu, tapi setiap kali saya menulis ini, itu kayaknya saya nggak nulis outline secara benar waktu itu ya, masih kurang mungkin cara menulisannya. Tapi kalau saya nulis outline-nya dengan lengkap, dengan kayak sekarang saya sedang menulis nih, itu udah outline-nya sudah lengkap gitu, memang sudah tertata dengan baik. Jadi kemungkinan stuck-nya juga kecil. Kalaupun ada stuck di jalan, biasanya itu karena itu aja, karena rasanya malas nulis misalnya. Itu kan bisa dengan cara yang supaya kemalasan itu terhindari gitu. Seperti itu. Itu mungkin Kak Zuhdina. Tadi ya Zuhdina ya yang bertanya. Iya, Kak. Oke, gimana lanjut Kak? apa pertanyaan Jadi kalau misalnya kenapa Kak? Iya, jadi kalau menurut saya Kak Zunina bisa diskusilah dengan teman misalnya ya, kalau misalnya tidak bisa diskusi dengan pasangan atau dengan anak atau kakak adik gitu tentang ceritanya itu, tentang cerita yang sedang ditulis. Coba diskusikan. Jadi nanti mudah-mudahan dengan berdiskusi nanti Kak Zudina jadi punya ide untuk melanjutkannya. Seperti itu. Kalau saya biasanya melakukan itu. Juga Kak Zudina bisa membaca cerita-cerita yang segenre, yang sama temanya dengan cerita kakak yang sedang ditulis itu. Dari situ biasanya nanti akan muncul lagi. Oh, nanti ini mau dibawa kemana? Seperti itu. Oke, cukup jelas Kak? Oke, ya, insya Allah jelas. Ya, semangat ya Kak. Ayo, jangan tetap semangat, kita tetap berusaha. Kalaupun misalnya sekarang, aduh benar-benar susah, nggak bisa nulis lagi, ya coba baca dulu aja. Baca aja. Tantangannya karena harus tiap hari ada gitu kan, kalau di platform itu kan, maksudnya bedanya sama nulis di betul, memang itu salah satunya ya. Tapi kalau misalnya kemudian ternyata itu nanti kita nulis malah menjadi kacau balau nih ya.
tulisannya, mendingan berhenti aja 1-2 hari dulu nggak apa-apa. Tapi kita memantapkan dulu, kita mau kemana tuh arah tulisannya. Baru setelah itu kita mulai lagi. Kalau misalnya Kak Zurina nanti belum coba menuliskan outline, mungkin Kak Zurina perlu juga menuliskan outline-nya, gitu. Udah ada Eh, guideline-nya sebenarnya Oh, udah lah. sampai ending. Oke. Oh, Cuman itu gitu sebetulnya aja. Cuman masalah apa lebih ke pas ada dibaca lagi nulis kayaknya ada yang salah deh uploadnya gitu. Jadinya kayak aduh ini harus diulang lagi nggak ya gitu. Perasaan kayak gitu lah yang muncul. Kalau menurut saya ya, itu nanti kerjaan itu tuh kerjaan pas lagi kita ngedit. Kalau ngedit itu nanti kalau Iya. sudah selesai. Iya. Kalau sudah selesai, baru kita edit. Makanya Iya. kalau bisa Kenapa? sebelum deadline-nya itu harus udah selesai dulu tuh. Jadi nanti kita bisa edit dulu sebelum kita benar-benar submit, atau kalau di KBM nggak bisa lagi diedit ya, nggak boleh diedit lagi, gitu. Jadi kasih waktu 2 hari lah untuk editing. Gitu. Kalau sekarang lanjutin aja. Kalau misalnya plotnya salah di awal nggak, takutnya malah harus ngulang dari awal nggak gitu. Maksudnya yang saya khawatirkan gitu malah. Karena kan plot itu kan ya benang merahnya cerita. Nah, kalau misalnya saya ngelanjutin sampai ending terus ternyata salah di awal, apa maksudnya? Kenapa bisa salah ya? Kalau plot itu kan sudah mulai dari sinopsis aja udah ketahuan nanti kalau salah atau enggak. Kan begitu sinopsis tercipta itu sebetulnya udah ketahuan, oh ini bakalan salah atau enggak, oh benernya kayak begini gitu. Kecuali kalau di tengah jalan pada saat kita sedang menuliskannya kita belok dari outline kita itu mungkin bisa jadi kemudian plotnya hancur gitu, apa pernah kemari. Tapi sebetulnya bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh kita mengubah plot atau mengubah outline yang sudah kita tulis itu belum pada saat penuangannya, bukan berarti kita nggak boleh. Boleh aja, kan kalau fungsinya outline itu hanya untuk sebagai guide aja, tapi nggak harus plot kayak gitu. Jadi saya juga kalau nulis itu nggak terus-terusan sama persis mirip, kadang-kadang jadi berbeda gitu. Tapi akhirnya ending biasanya itu tetap, hanya di tengahnya itu bisa berbeda gitu. Gitu aja. Kalau saya biasanya begitu. Dilanjutan aja Kak, nggak apa-apa. Mau salah atau enggak masalah. Nanti kan bisa diedit. Iya benar. Gitu aja ya. Oke, mungkin sudah Kak Ratna, silakan saya. Terima kasih Kak Puspa. Sama-sama. Oke. Selanjutnya untuk penanya terakhir nih, karena waktunya udah hampir 5:30 ya. Silakan yang mau bertanya, pertanyaan terakhir. Ini kesempatan emas nih buat tanya ke Mbak Puspa, kapan lagi ya kan? Yuk, tadi kayaknya Kak Damar sempat open mic, mau tanya atau gimana Kak Damar? Silakan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak, saya yang mau nanya. Bisa open mic kalau yang mau nanya. Silakan ya. Saya mau nanya lagi deh, boleh nggak? Boleh Kak. Silakan. Lebih ke ini, motivasi terbesarnya Kak Puspa buat terus nulis sampai karya fiksinya tuh banyak banget ya. Itu kalau menurutku udah banyak banget sih. Kira-kira apa gitu? Ini pertanyaan klise tapi saya senang dengar jawaban-jawaban penulis ya. Motivasi ya. Motivasi terbesar itu sebetulnya kalau menurut saya ingin membagikan apa yang saya
pengetahuan saya yang punya gitu ya. Kalau di sini sebenarnya pengetahuan keislaman saya gitu. Saya ingin bagikan ke lebih banyak orang. Eh, jadinya selama saya merasa ini kayaknya masih kurang nih, saya nulis lagi. Atau ini ada nih pengetahuan ini yang bagus nih yang belum saya pernah bagikan gitu. Ya saya nulis lagi gitu. Ah, itu sih sebetulnya niat dari awal itu kan seperti itu. Sama seperti waktu saya nulis pertama kali di 30 DWC itu, saya ikut 30 DWC itu kan karena itu salah satunya. Gitu. Saya belum kepikiran sih untuk, saya pengen jadi penulis terkenal yang, iya ingin sih ingin ya, tapi makin kesini kok makin saya, ya enggak juga nggak apa-apa sih gitu. Gitu. Tapi rasanya kalau sekarang itu kalau nggak nulis, kayak ada yang kurang gitu. Itu aja. Nggak tahu ya, kenapa ya, tapi saya merasa melihat orang lain nulis, saya enggak, rasanya tuh, duh, kok kangen ya pengen nulis gitu. Akhirnya ya udah saya nulis lagi gitu. Ada beberapa saat ada saya udahlah kayaknya cukup nulisnya nggak usah terlalu intens gitu. Tapi saya lagi diem ada tulisan lewat bagus atau buku terbit bagus. Aduh, kayaknya kok saya pengen ya nulis lagi kayak gini gitu. Mungkin seperti itu ya salah satunya. Saya sendiri tidak punya yang wah, yang gimana ya heboh. Tapi yang pasti saya biasanya itu saya tulisan-tulisan saya itu sebagian besar 90%-nya mungkin ya itu tamat pada saat saya ikut event baik itu lomba maupun event komunitas. Makanya kenapa tadi salah satunya saya tadi saya share itu salah satunya ikut deh komunitas menulis. Bahkan kalau kata Mas Reski aktif di komunitas menulis itu ya itu lebih bagus kalau menurut saya gitu. Karena dengan kita berada di komunitas menulis tersebut, kita akan semangat kita akan tetap terjaga, semangat menulis kita itu ada di sana. Gitu. Kalau itu sih menurut saya. Ya Kak, Dina gimana? Punya nggak keinginan apa ya? Motivasi terbesarnya sekarang apa? Aku jadi balik bertanya ya. Gak apa-apa kan? Motivasi awal nulis emang ini sih, emang mengabadikan kebaikan gitu. Terus gitu. Ya, oke. Silakan Kak Rana, saya kembalikan. Oke, ini pertanyaan terakhir banget nih ya Mbak. Soalnya ada yang tanya lewat chat dari Kak Zulfa. Memungkinkan nggak ya untuk kumpulan sajak diterbitkan oleh penerbit mayor? Gitu Mbak Puspa gimana? Kumpulan sajak, karena kalau Mbak Zulfa ini seringnya nulis sajak, kumpulan sajaknya udah banyak nih ya Mbak Zulfa. Sebetulnya dimungkinkan terkenal kita itu juga banyak ya, seperti misalnya Pak Sapardi ya, itu diterbitannya oleh penerbit mayor loh, ya. Cuman tentu saja ada kualitas-kualitas tertentu kali ya yang harus dimiliki ya oleh penulis-penulis puisi atau sajak tersebut gitu. Yang saya sendiri karena saya tidak berada di area itu, saya tidak tahu yang seperti apa sih sajak yang bagus itu. Saya kurang memahami gitu. Tapi itu ada kemungkinannya. Kemungkinan untuk diterbitkan itu ada karena melihat saya ada ya sajak-sajak yang diterbitkan mayor. Selain itu juga ada sih kalau nggak salah ya yang kontemporer pun ada gitu ya. Saya lihat Gramedia bahkan juga menerbitkannya gitu. Tapi ya itu mungkin ada keunikan yang tidak dimiliki, yang apa ya, yang membuat orang itu pas baca itu kok masuk gitu ke hati dari sajaknya itu. Oh kok sesuai gitu ya, relate itu tetap ada. Sehingga orang mau beli, mau baca. Yang namanya sajak itu kan bentuknya bukan cerita ya, tapi kan hanya satu misalnya berapa bait gitu ya. Satu halamannya nanti misalnya seperti itu. Dimungkinkan kok Kak Zulfa. Kak Zulfa suaranya habis ya. Ya semoga cepat sembuh ya Kak ya. Gimana Kak? Sudah terjelaskan kan? Terjawab? Gimana nih Jadi Kak kan Zulfa? ya.
Jadi Kak Zulfa jangan ini ya, jangan putus asa ya, terus aja nggak apa-apa berkarya. Siapa tahu nanti bisa juga diterbitkan mayor, itu kumpulan sajaknya ya. Iya. Semangat terus Kak Zulfa dan yang lainnya. Oke, karena waktunya sudah sore ya, udah jam 5:30 lebih. Jadi Kauf mentor tamu untuk sore ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak Puspa atas materinya yang sangat luar biasa. Sukses selalu untuk Mbak Puspa. Dan juga untuk fighter semangat terus karena masih ada hari ini hari ke-17 ya, masih ada 13 hari lagi dan semoga tidak hanya berhenti sampai di hari 30 tapi tetap lanjut gitu ya. Tapi sebelum kita Semangat. akhiri ya semangat. Sebelum kita akhiri call pada sore hari ini, kita nanti bisa ambil sesi buat foto bersama dulu ya. Kalau yang bisa on cam, silahkan on cam. Dan mohon maaf di sini kita nggak pakai Karena laptop. sebentar. Oh, ya gimana Mbak? Karena sebentar. Iya. Saya mau kasih hadiah nih buat tadi penanya, ada 3 ya penanyanya. Ada 3 orang kan penanya. Oke. Iya. Saya mau kasih hadiah ya masing-masing. Saya akan kirim 1 novel ganti suami. Jadi nanti saya minta alamatnya ya, alamat lengkap kirimnya ke Kak Ratna. Biar nanti yang Kak Ratna yang hubungi saya. Iya. Yap. Terima kasih banyak loh Mbak Puspa udah Ya, kasih sama. hadiah buat fighter di sini. Selamat ya tadi buat yang nanya. Oke, karena di sini saya nggak ada yang bawa yang pakai laptop nggak ya? Bisa minta tolong buat screenshot foto bersama. Mbak Puspa pakai laptop nggak ya Mbak tadi? Aku aja, Mbak Kak Min, saya ajakin Min. Oke, makasih Kak Reski. Halo Mas Reski, apa kabar? Halo Bunda Leni, Ini terima kasih pengantin banyak baru. sudah berbagi. Pengantin baru, selamat ya. Ternyata sampai juga ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya nih? Gimana rasanya? Pasti nyesel ya? Ah? Pasti nyesel ya? Oh, enggak, semuanya disyukuri Oh Mbak Leni. enggak. Oh gitu. Maksudnya nyesel kok nggak dari dulu gitu ya? Alhamdulillah, di waktu yang terbaik insya Allah. Iya, amin ya robbal alamin. Kita foto dulu yuk. Ada lagi yang mau open cam? Silakan yang mau on cam. Wah, Kak Damar. Wah, senyuman Mas Damar ini cerah sekali seperti masa depannya. Oke, Mas Hafiz. Wah, ada Kak Vera, akhirnya jadi penulis juga. Satu, tunggu. Kak Vera hilang. 1, 2, tunggu. Itu loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Reski. Malah suruh moto. Terima kasih ya sudah diundang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Iya, sama-sama Mbak Puspa. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah mau berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa. Nanti saya mungkin mau japri-japri, Mbak, mau tanya-tanya juga. Ya, oke. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Puspa, untuk fighter yang sudah hadir pada sore hari ini. Jangan berhenti untuk menulis, tetap semangat ya. Semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf dari saya apabila banyak kesalahan tadi selama KOF. Dan sampai jumpa mungkin di call jilid berikutnya ya, gitu. Dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puspa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Puspa dan Kak Ratna dan Kak Reski. Iya, sama-sama.